yang lain satu rumah. Ya. Jadi sekali lagi, ya, bagaimana si huruf-huruf yang 8 ini berubah menjadi mad lazim harfi di Al-Quran tidak terlihat. Dia hanya ada tanda bendera di atasnya ini ya. Seperti ini. Nah, ada tanda bendera di atasnya ya. Anggap saja ini bendera ya. Ya. Tetap tidak terlihat ada huruf madnya. Ya. Nah, nanti akan terlihat ketika ya kita menguraikan. Jadi misalnya saya ambil contoh apa yang paling ibu-ibu sering temui, alif lam mim ya. Di sini di lamnya ada benderanya. Nah, berarti yang ada bendera ini adalah mad lazim harfi. Tapi tidak terlihat bagaimana cara menguraikannya. Sekali lagi, kemarin sudah saya jelaskan. Step pertama adalah ibu harus menguraikan hurufnya dulu, ya, diuraikan dulu hurufnya. Diuraikan dulu hurufnya. Ini juga diuraikan hurufnya. Jadi harus diuraikan dulu. Diuraikan berarti ini alif. Nah, gitu ya. Ini lam. Nah, ini mim. Nah, baru di sini terlihat. Oh iya ya, ternyata ada huruf mad di sini. Apa huruf madnya di lam? Yaitu alif bertemu dengan mim. Sukun. Lalu di mim, apa huruf madnya? Oh iya nih. Ya bertemu dengan mim. Disinilah terjadi mad lazim harfi. Di sini terjadinya mad lazim harfi. Di sini juga terjadi mad lazim harfi. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan oleh kita di dalam huruf-huruf yang terangkai di awal-awal surat itu juga ada hukum yang harus kita perhatikan kalau memang di situ ada, ya. Contohnya di sini, alif lam mim. Perhatikan ketika diuraikan, ya, akan terlihat bahwa di sini ada huruf mim bertemu dengan huruf mim lagi. Kelihatan nggak, Bu, di sini? Iya, Bu. Ah, kelihatan. Itulah sebabnya ketika kita baca alif lam mim, kita nggak boleh baca alif lam mim, nggak boleh gitu. Tetapi kita harus baca alif lam mim. Mimnya kita dengungkan. Karena di sini mim ketemu dengan mim. Apa nama hukumnya, Bu? Idgham mimi. Nah, gitu. Di sini ada idgham mimi. Gitu. Ya. Bisa dipahami dari sini. Jadi sekali lagi, kalau dilihat dari tulisannya, ibu-ibu nggak akan bisa lihat ada hukum apa di situ. Ya, yang terlihat hanya bendera. Oh, bendera menandakan dia ada mad lazim harfi nih, gitu ya. Berarti harus dibaca panjang 6. Kalau mad lazim harfi itu harus dibaca panjang 6. Namanya lazim. Kalau lazim berarti harus ya. Tidak ada pengurangan menjadi 5 atau menjadi 4 atau apalagi 2. Tidak. Tapi nanti ada kasus tertentu dia bisa jadi 2. Hanya ada terdapat di surat Ali Imran ayat pertama. Kalau disambungkan ke ayat kedua. Kalau diwasolkan. Ya. Nah ini. Jadi bagaimana kita tahu hukumnya? Yaitu harus diuraikan dulu, Bu. Diuraikan huruf-hurufnya. Baru kita tahu oh ada hukum apa di situ. Gitu. Ya. Saya mau contoh kedua. Ini ya. Nah, misalnya ini, Bu. Nah, di surat Maryam ayat pertama. Setahu saya sih di ha sama ya-nya nggak ada harokat ya, yang ada di sini. Nah, berarti yang ada bendera ini dia mad lazim kilmi pasti tuh. Cuman tetap harus kita uraikan dulu ketika kita mau menguraikan hukum-hukum apa yang terdapat di sini. Pertama, kita uraikan dulu huruf kafnya. Kalau kaf berarti di sini dia kaf. Nah, gini tulisannya. Ini sukun ya, Bu. Lalu di sini H. Lalu di sini ya. Lalu ain. Ain bagaimana? Ain. Lalu di sini spot. Nah, gini ya. Yang di sini
Saya tulis panjangnya di sini ya, harus 6 ya Bu ya. Tapi kalau menguraikan nanti nggak usah ditulis, yang penting kita tahu aja. Nah, barulah kita bisa murai. Kaf ini hukumnya apa? Nah, coba perhatikan. Kaf di sini. Oh, ternyata kaf ini adalah fathah ditemani sama alif. Fathah bertemu alif, berarti dia huruf mad ya. Nah, ketemu sukun. Disinilah terjadi mad lazim harfi. Maka di sini terjadi mad lazim harfi. Yang panjangnya berapa tadi Bu? 6 ya. Lalu ha ya. Berapa ha di sini? Apakah setelah alif sebagai huruf mad ada huruf sukun? Nggak ada kan? Ada. Nggak ada. Berarti ini yang kemarin saya jelaskan. Apa Bu namanya mad apa ini? Tobi harfi. Nah, tobi'i, tapi karena di awal-awal surat maka disebut tobi'i harfi ya. Pokoknya yang di awal-awal surat itu ada harfi-harfinya di belakang. Ini juga sama. Kalau ain gimana? Oh, ternyata iya nih ada ya sukun ketemu ain. Meskipun secara kaidah ini sebenarnya bukan mad tobi'i ya. Kan ain ya. Ain itu bukan mad asli gitu, tapi dia adalah seperti madlin ya, seperti madlin ya. Tapi sekali lagi karena ini terletak di ayat pembuka surat, maka ini tetap kita uraikan sebagai mad lazim harfi. Nah, cuman, nah ini perhatikan Ibu-ibu, khusus huruf ain pada ayat-ayat pembuka surat itu bacaannya boleh dipilih panjangnya. Boleh Ibu pilih 4. Boleh juga dipilih 5. Sekali lagi, khusus untuk huruf ain ya, karena dia sebenarnya bukan mad asli di situ ya. Ini Ibu-ibu boleh pilih bacaan panjangnya antara 4, kok 4 sih? Ya betul, 4 atau 6, bukan 5 ya, Afan. Antara 4 atau 6. Ya, jadi kalau Ibu-ibu nafasnya nggak kuat 6, untuk yang ain itu boleh Ibu cuma panjangnya 4. Tapi kalau kuat 6 ya 6 nggak apa-apa gitu. Lalu di sini shod. Oh sama nih, shod berarti di sini ada alif yang didahului fathah berarti mad asli, lalu diikuti oleh atau bertemu dengan huruf sukun yaitu dal. Maka di sini terjadi mad lazim harfi juga. Nah, mad lazim harfi, enggak muat ya tulisannya. Nah, ini juga 6 panjangnya. Seperti ini. Baru kalau sudah diuraikan kita mesti waspada sekali lagi, ada hukum apa lagi di antara huruf-huruf tersebut. Coba perhatikan, kaf dengan ha nggak ada masalah ya, karena nggak ada huruf ha sukun ketemu ha itu nggak ada hukum. Nah, coba perhatikan di nun sukun. Nun sukun ketemu shod. Ada apa di sini nun sukun ketemu shod? Ada? Ikhfa. Nah, berarti di sini Ibu-ibu harus baca dengung karena di sini ada ikhfa. Lalu di akhir perhatikan ada huruf dal sukun. Huruf aslinya shod tuh kalau diuraikan seperti ini, ada dal sukun di ujungnya. Maka di sini harus ada apa, Bu? Olah. Nah, itulah mengapa Ibu bacanya harus shod. Gitu. Jadi untuk ain shotnya boleh dipilih ain 4 atau 6 ya. Kalau saya pilih 6 ke ya ain shod. Kalau saya pilih 6. Kalau saya pilih 4 kaf ha ya ain shod. Jadi pendek gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Nanti kalau udah saya upload di YouTube silakan ibu-ibu lihat lagi ya. Yang kemarin juga belum sempat. Nah, jadi sekali Nanti lagi ya. share YouTube-nya ya, Bu Nung. Ya, insya Allah. Mad lazim harfi itu huruf mad yang mengiringi huruf pembuka surat atau fawathih suwar ya, atau harful muqatta'ah ya, bertemu dengan sukun ya. Semua di sini panjangnya adalah
wajib 6 ya. Panjangnya wajib 6. Bentar ya, Bu. Bisa dinaikin ya. Kecuali pada huruf ain ya. Pada huruf ain boleh dibaca 4 atau 6. Semua belum diganti hurufnya. Ya, panjang harus 6 ya. Harus 6. Kecuali huruf ain ya. Huruf ain boleh saya caps lock ya, 4 atau 6 ya. Ini ya Bu ya. Nah ini panjangnya harus 6, kecuali huruf ain boleh 4 atau 6 gitu. Oke, yang kedua saya pindah ya, saya pindah slide. Yang kedua, mad far'i yang disebabkan bertemu dengan sukun dan sukunnya adalah sukun asli, itu adalah mad apa Bu? Masih namanya mad lazim ya. Tapi yang ini mad lazim ilmi ya. Sebenarnya kalau diuraikan banyak nih nama-namanya, tapi Ustazah Umi Riftah sebagai penulis buku menyederhanakan menjadi satu nama, yaitu mad lazim ilmi. Karena dari sisi panjang sama bacaannya, meskipun nama-namanya berbeda gitu, yang membedakan hanya tasydid atau sukun. Jadi sukun di sini bisa sukun asli, memang sukun harokatnya, atau tasydid ya. Kenapa tasydid masuk ke dalam sukun asli? Karena tasydid itu pada hakikatnya adalah huruf sukun bertemu huruf hidup. Jadi aslinya ada sukunnya gitu. Makanya tasydid masuk ke dalam kategori sukun asli. Ya. Oke. Kalau mad lazim harfi tadi di awal pembuka surat, maka mad lazim ilmi ini adalah biasanya di tengah-tengah ayat. Ya. Ada juga sih yang di awal ayat ada ya gitu. Jadi secara rumus sebenarnya sama, yang membedakan adalah huruf-hurufnya bukan pembuka surat, itu aja. Ya, hurufnya lebih banyak. Kalau yang mad lazim harfi cuma 8, kalau mad lazim ilmi hurufnya banyak, lalu letaknya bisa di awal ayat, bisa juga di tengah-tengah ayat, tapi paling banyak itu di tengah-tengah ayat. Ya. Nah, jadi secara rumus mad lazim ilmi adalah ya sama Bu, huruf mad ya bertemu dengan sukun ya atau tasydid ya. Saya tulis gini ya, tasydid. Nah, saya kasih rahasianya. Kalau yang bertemu dengan sukun itu cuman sedikit. Ya, dan biasanya dia mad badal awalnya, bukan mad asli. Jadi mad asli atau mad badal secara praktek nih teman-teman ya, mad lazim ilmi itu biasanya mad asli ketemu sukun biasanya. Ya. Tapi nanti ada mad badal yang ketemu sukun. Nah, mad badal ketemu sukun itulah yang hanya ketemu sukun. Jadi maksudnya gini, mad lazim ilmi itu terjadi ketika mad asli bertemu dengan sukun atau tasydid. Tetapi di dalam prakteknya, di dalam tulisan, pada umumnya mad aslinya bukan ketemu dalam bentuk sukun, tapi mad asli nanti ketemu dalam bentuk tasydid. Ya, biasanya dalam prakteknya mad asli bertemu tasydid. Kapan bertemu sukun? Ketika dia mad badal bertemu sukun. Tapi ada juga mad badal yang bertemu tasydid. Ya, dan alhamdulillah cuma sedikit. Contoh, saya ambil contoh di halaman buku Baligo 5 halaman 23-24 yang tadi Mbak Cindra baca ya, kalau nggak salah ya. Kalau ini silakan dibuka. Nah, huruf mad bertemu dengan sukun atau tasydid ya.
Dan biasanya dia terjadi dalam satu kalimat. Dan sekali lagi di Al-Quran yang bertemu tasydid itu lebih banyak dan biasanya adalah mat asli. Mat asli bertemu tasydid. Contohnya ini. Bentar. Kok mau share sih? Contohnya Contohnya ya Bu, misalnya saya ambil dari buku itu. Coba kita lihat sedikit. Nah, kalau kita lihat, nih Bu, da, di sini mat apa Bu? Mat asli. Mat asli ya. Nah, mat asli ternyata bertemu dengan huruf ba, ini satu kata ya. Jadi nggak ada huruf lain setelah huruf matnya, setelah alif, setelah wawu, setelah yang itu nggak ada huruf lain, langsung huruf tasydid. Nah ini langsung huruf tasydid di sini. Nah inilah yang disebut mat lazim kilmi. Sehingga di Al-Quran biasanya karena dia berubah dari mat asli menjadi mat lazim kilmi, berarti panjangnya pun berubah sehingga ada bendera di atas huruf matnya. Jadi kalau saya hilangkan benderanya, ibu-ibu jangan bingung. Lihat, oh ada tasydid, berarti dia panjang nih. Panjangnya berapa? 6, bukannya mat lazim kilmi namanya. Ya, ini apa tuh namanya? Contoh dari tadi mat asli bertemu tasydid. Dan ini yang paling banyak, Bu. Yang paling banyak di Al-Qur'an. Ya. Tapi kalau yang ketemu sukun itu hanya sedikit. Yang ketemu sukun adalah mat badal. Mat badal ya bertemu dengan sukun itu biasanya, tapi ada juga mat badal bertemu alif, bertemu tasydid. Misalnya mat badal bertemu sukun. Nah ini lihat, ini mat badal bukan Bu? Iya Bu. Mat Nah, badal. lalu ternyata kalimatnya belum selesai, ada huruf lam sukun di sini. Apakah dia tetap jadi mat badal? Tidak, ini satu kata nih Bu ya. Kalau yang awal dulu saya jelaskan, misalnya mal qaria itu kenapa nggak jadi mat? Karena dia dua kata tuh. Tapi kalau ini satu kata, apakah tetap jadi mat badal? Tidak. A-nya karena ketemu dengan sukun dia menjadi mat lazim kilmi, sehingga panjangnya bertambah. Makanya di sini ada benderanya. Ya, misalnya gini. Maka di sini terjadilah mat lazim kilmi, makanya bacanya harus an. Ya. Nah, sekali lagi kalau yang mat badal lalu berubah jadi mat lazim kilmi cuma sedikit Bu. Salah satunya ini contohnya. Yang lain adalah bertemu tasydid tuh. Bertemu tasydid misalnya ini. Ini mat badal bukan? Mat badal ya. Lalu bertemu lafaz Allah di sini. Nah, ini berubah mat badalnya. Karena bertemu tasydid, lam tasydid di sini ya, maka dia menjadi mat lazim kilmi. Di sini bendera letak mat lazim kilminya. Kalau yang ini yang contoh yang sekali lagi kalau mat badal bertemu sukun, insya Allah cuma ini nih, nggak ada lagi yang lain. Al-ana aja. Tapi kalau bertemu tasydid ada lagi, ada dua. Yang satunya lagi ini, lalu bertemu dengan ini, salah tulisannya salah sebentar. Tulisannya ini, ada huruf, nah ini. Nah, sebenarnya sih kalau ditelusurin A di sini bertemu dengan lam sukun, ya nggak sih Bu? Ada lam di sini. Cuman karena di sini alif lamnya adalah syamsiah, kan dal tasydid ya di sini. Makanya lamnya nggak bunyi kan, seolah-olah huruf ini tidak bertemu dengan lam sukun. Padahal sebenarnya dia ketemunya lam sukun. Yang kita lihat tasydidnya. Makanya untuk memudahkan, anggap saja mat badalnya ini bertemu tasydid, ya, gitu. Jadi ini di sini terjadilah mat lazim kilmi. Jadi sekali lagi untuk sebagai trik ini ya, untuk yang mat lazim kilmi pada umumnya adalah mat asli bertemu tasydid. Yang sedikit adalah mat badal bertemu tasydid atau bertemu sukun. Yang mat badal bertemu sukun hanya satu kata ini, al-ana.
Mat badal bertemu tasydid ada dua kata ini. Allahu adzakara ini. Sisanya itu mat asli ketemu tasydid. Banyak. Misalnya di juz 30. Ada di surat apa itu? An-Nazi'at. Masih ingat nggak, Bu? Oh, matul kubro ya, itu kan? Nah, ini kan gini ya. Di surat Abasa. Betul nggak, Bu? Ya. Nah, kan gini. Terus di surat Ad-Duha, apa ya? Aku jadi lupa. Atau yang paling mudah di surat Al-Fatihah aja ada. Apa, Bu? Nah, betul. Waladdallin. Nah, ini adalah contoh-contoh dari mat lazim kilmi. Di sini ininya. Gitu. Ya, sekali lagi saya ingatkan, mat lazim kilmi pada umumnya terjadi di tengah kalimat. Ada juga yang di awal kalimat. Apa yang di awal kalimat? Ibu tahu di juz 29 ada surat yang bernama Al-Haqqah. Ya, ini contoh yang di awal kalimat, di awal ayat bukan maksudnya. Ya. Cuman karena ini hurufnya bukan naqasa asalukum tadi ya, tapi hurufnya ha, maka ini mat lazim kilmi bukan mat lazim harfi meskipun letaknya di awal ayat. Ya, gitu. Sekali lagi, mat lazim kilmi pada umumnya adalah terletak di tengah ayat meskipun ada yang di awal ayat. Lalu yang kedua, keumumannya adalah biasanya mat asli bertemu tasydid. Ya. Namun ada juga mat badal yang bertemu sukun atau bertemu tasydid. Yang bertemu sukun tadi hanya al-ana. Yang bertemu tasydid tadi hanya Allahu adzakara ini. Udah. Dan berapa panjangnya? Semua bacaan ini panjangnya wajib 6 harokat. Tidak ada pengurangan, tidak ada pelebihan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita pelan-pelan sekali belajarnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Pekan depan saya lanjutkan ke bagian yang kedua. Dari mat asli. Dari mat far'i bertemu dengan sukunnya. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini, Bu? Sebelum saya tutup. Ada? Silakan direnungkan dulu. Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, mat lazim kilmi itu biasanya mat asli ya, Bu. Mat asli ketemu tasydid itu yang paling banyak di Al-Quran. Ya, kalau ketemu sukun biasanya mat badal ketemu sukun. Itu jadi mat lazim kilmi. Tapi itu pun cuma satu kata, al-ana. Selebihnya mat badalnya ketemu tasydid yaitu Allahu dan adzakara ini. Sisanya adalah mat asli bertemu tasydid. Bisa waladdallin atau hajuni, banyak ya. Contoh-contohnya ada di halaman 24 tadi. Itu bisa diambil sebagai sarana latihan teman-teman untuk memahami mat lazim kilmi. Ya, di surat Ar-Rahman. Walajan. Itulah kenapa ketika ibu baca surat itu, ayat itu, nggak boleh walajan. Salah, karena di situ ada mat lazim kilmi dulu. Walajan. Ya. Apa lagi ya? Di surat surat At-Talaq. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihim. Ya. Di surat Al-Hasyr. Dzalika bi'annahum syaqqullaha. Nah, itu juga contoh-contoh dari mat lazim kilmi. Dan itu coba kalau ibu-ibu analisa, perhatikan, oh iya ya, itu mat asli semua tuh, mat asli ketemu tasydid. Pada umumnya begitu. Ya, mat asli ketemu tasydid. Gitu. Mudah-mudahan bisa memudahkan ya. Kalau saya dulu begitu Bu belajarnya. Ketika
secara definisi saya susah menghafalnya ya. Saya melihat dari susunan katanya. Oh iya, Pak ini mat asli. Oh, Bo ini mat asli semua ketemu tasjid. So juga gitu. Barulah saya bisa paham. Oh iya ya, berarti mat lazim kilmi itu huruf matnya bertemu tasjid. Tapi biasanya dia huruf matnya adalah mat asli di sini gitu. Sedikit sekali dari mat badal. Ya, mat badal cuma kalimat-kalimat yang tadi saya sebutkan aja. Gitu. Udah. Jadi kalau yang mat badal itu Ibu hafalkan ya. Yang mat asli nggak usah dihafalin, tinggal dilihat aja. Habis alifnya huruf apa, habis ya-nya huruf apa, habis wawnya huruf apa. Tasjid enggak? Oh, kalau tasjid berarti mat lazim kilmi. Udah gitu aja. Oke, udah ya, Bu. Mudah-mudahan sekali lagi saya cuma berharap bisa memberikan pemahaman sejatinya hanya datang dari Allah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ini dengan istighfar juga, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jangan lupa pekan depan kita panitia ya. Panitia kajian tafsir. Nanti Bu Diah, saya lihat dulu surat apa yang mau dibaca ya. Ada, maksudnya kalau selain saya gimana Bu? Enggak, semuanya sepakat Bu Diah. Waduh, saya nggak bisa melawan yang sepakat nih Bu. Nggak apa-apa Bu Diah 1-2 ayat aja karena memang waktunya juga nggak banyak ya. Karena besok itu ada diselingi sama ada Bu Dokter Kartini yang akan mengisi juga sedikit memberikan pencerahan kepada kita terkait pandemi. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih bijak di masa pandemi ini. Ya, kalau nanti baru kajian tafsir. Jadi memang sempit waktunya, tenang aja Bu Diah ya. Dicontohin dulu ya Bu bacaannya. Iya, insya Allah nanti kalau ada waktu, kalau Bu Diah mau latihan silakan saya dengerin. Ya, cuman saya belum tentukan dulu suratnya apa. Baik ya Ibu, sekali lagi jazakallahu khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Dan jika ada yang bingung